Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia Huda dengan 10 10 22 33 0 3 2 0 dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar IoT dari kelompok 4 yang berjudul Sistem Deteksi Jatuh Real Time CNN dengan integrasi IoT. Saya Madia Huda sebagai pembicara pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa sistem ini dibuat. Jadi, kejadian jatuh merupakan masalah kesehatan yang serius pada lansia yang menyebabkan cedera berat, disabilitas, hingga kematian, serta menimbulkan dampak ekonomi psikologis yang signifikan. Nah, pemanfaatan sensor inersial IMU pada perangkat wearable ini nanti dikombinasikan dengan pendekatan deep learning 1D CNN atau 1D Convolution Neural Network yang memungkinkan deteksi jadwal lebih akurat dan juga efisien dibanding dengan metode konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem jatuh berbasis SP32 dan IMU yang terintegrasi dengan IoT juga. Nah, selanjutnya ada AI-based fall detection. Kami juga menggunakan AI untuk mendeteksi mana yang memang merupakan gerakan jatuh, mana yang merupakan gerakan menjatuh. Karena tanpa sistem ini atau tanpa AI ini, kita itu sistem kita bisa salah mendeteksi. Karena gerakan cepat dari lansia, misalkan ketika lansia bangkit dari tidur yang cepat, itu juga bisa terjadi jatuh. Oleh karena itu, ada AI di sini. Kemudian ada IoT and Mobile Monitoring. Integrasi sistem jatuh berbasis IoT ini dan aplikasi mobile akan memungkinkan pengiriman visualisasi ke aplikasi ini dan memberikan notifikasi ke keluarga kalau misalkan lansia itu jatuh dan bisa diberi penanganan. Selanjutnya, real-time fall detection design. Ini yang pertama ada arsitektur dari sistem, kemudian akuisisi data dan pre-processing. Yang ketiga itu ada 1D CNN atau model desainnya, AI yang digunakan. Yang keempat ada IoT integration and mobile monitoring. Yang kelima ada real-time operation implementation atau implementasi dari si perangkat kerasnya. Terima kasih, akan dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarudin dengan NIM 1010 22330078. Di sini saya menjelaskan bagian tentang real-time fall detection system design. Yang pertama ada sistem arsitektur overview. Sistem secara keseluruhan dirancang untuk mendeteksi jatuh secara real-time di ESP32, kemudian memproses data IMU secara lokal menggunakan 1D CNN, lalu mengirimkan hasil dan informasi kepada aplikasi mobile. Nah, kemudian ada data posisi dan preprocessing. Nah, data gerakan dari sensor IMU dikumpulkan dan diolah menggunakan segmentasi sliding window dan FFT, sehingga menghasilkan fitur yang efisien dan informatif untuk membedakan yang mana aktivitas jatuh dan yang mana aktivitas non jatuh. Nah, kemudian ada 1D CNN model design. Model 1D CNN berfungsi sebagai pengklasifikasi aktivitas berbasis fitur spektral IMU dengan arsitektur sederhana namun optimal agar mampu berjalan real time pada ESP32. Nah, kemudian IoT integrasi dan mobile monitoring. Integrasi IoT memungkinkan pengiriman data jatuh ke Firebase dan di pemantauan real time melalui aplikasi router, sekaligus menyediakan data histori untuk analisis risiko dan pencegahan di masa yang akan datang. Kemudian ada real time operating system atau RTOS. Penggunaan RTOS memungkinkan sistem berjalan multitasking secara terstruktur dan deterministik dengan pemisahan tugas kritis dan non-kritis, sehingga kinerja real-time, stabilitas, dan keandalan sistem tetap terjaga. Selanjutnya ada struktur pengujian di mana struktur pengujiannya ada bagian eksperimental setup, model training, and validation result, population matrix, dan classification analysis, and method deployment and data performance, serta system level evaluation and IoT monitoring. Selanjutnya ada experimental setup. Jadi pengujian sistem ini dilakukan pada ESP32 dengan sensor IMU, lebih tepatnya di modul PU 9250. 9 kanal pada frekuensi 50 Hz menggunakan data sensitivitas manusia di mana pada satu dimensi CNN dilatih secara offline, diimpulse dan dievaluasi melalui pengujian real time berdasarkan kalkulasi khusus sifatnya evaluasi skor serta performa referensi pada peringkat embed. Kemudian ada bagian model training and validation result. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa model 1D satu dimensi CNN berbasis fitur tertentu mampu melakukan konvergensi dengan baik tanpa overfitting yang signifikan serta mencapai akurasi validasi 3,9 dan nilai loss 9,76 pada klasifikasi aktivitas jatuh. Selanjutnya ada bagian
conversion matrix and classification analysis. Jadi formasi conversion matrix menunjukkan bahwa kelas jatuh terdasarkan dengan akurasi 83,9 dan F1 skor 0,82 meskipun masih terdapat kesalahan klasifikasi dengan aktivitas serupa seperti bending, sitting, dan akibat kemiripan pola sinyal, terutama di bagian lain ya, bagian tidur, karena lebih banyak lebih banyak bagian pola jatuh yang mirip-mirip dengan bagian tidur, jadi sehingga bagian imu itu agak susah. Jadi untuk di bagian pengimplementasian kita memberikan ada bagian impact dan seberapa cepat si imu jatuh gitu. Jadi walaupun kita tiduran gitu lain, tetap si imu tidak ada pergerakan, tidak ada si AI masih memiliki bagian uh, masih tidak mendeteksi bahwa itu jatuh gitu kan, perubahan akselerometer begitu cepat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noval Alfa Supriyanto, Embedded Deployment and Real-Time Performance. Model 1D CNN yang sudah di training sebelumnya itu akan dideploy ke ESP32 itu dalam bentuk format library C++ yang dioptimasi dengan quantization INT8. Nah, quantization INT8 ini berhasil menurunkan penggunaan memori hingga 39% serta mencapai waktu interferensi sekitar 77 milisecond, sehingga sistemnya itu dapat beroperasi secara real-time stabil pada perangkat embeddednya. System level evaluation and IoT monitoring. Jadi setelah melakukan pengujian sistem ESP32 yang sebelumnya, itu selanjutnya adalah melakukan integrasi antara ESP32 dengan Firebase dan juga mobile app-nya. Setelah dilakukan pengujian, jadi itu sistem itu menunjukkan bahwa ESP32 itu dapat mengirimkan data jatuh itu ke Firebase, dan dari Firebase-nya itu uh, dapat diambil oleh mobile app-nya atau dari Flutter-nya untuk ditampilkan di dalam mobile application-nya dan juga memberikan notifikasi ke penggunanya melalui aplikasi Flutter-nya. Oke, kesimpulannya itu dari uh, penelitian ini tuh berhasil mengimplementasikan sistem deteksi jatuh secara real-time berbasis ESP32 dan juga model machine learning 1D CNN yang terintegrasi dengan IoT dan juga kemampuan interferensi lokal, pemantauan jarak jauh, serta operasi yang stabil dan responsif menggunakan FreeRTOS. Meskipun telah mencapai akurasi deteksi jatuh sebesar 83,9% dengan latensi yang rendah, pengembangan selanjutnya itu dapat difokuskan pada peningkatan akurasi, efisiensi daya baterai, optimasi arsitektur, pemanfaatan multicore ESP32, dan juga penguatan keamanan data untuk aplikasi smart healthcare jangka panjangnya. Baik Pak, jadi alat yang kita bikin itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Semi wearable device, ada bagian penguat. Ini hasilnya karena di beberapa jurnal itu menyebutkan bahwa bagian saat jalan paling stabil itu ada antara bagian bagian sini, bahu dan bagian sini, dan dada depan, serta di bagian pinggang. Itu karena bagian yang paling stabil. Jadi karena kami desain alat ini sebenarnya untuk di bagian dada depan nggak terlalu banyak gerak saat jalan gitu. Alat ini juga ditunjukkan untuk lansia. Langsung saja kita coba alatnya. Kita menggunakan baterai XL6009 untuk sebagai power supply ke ESP32. Jadi ESP32 ini menggunakan CNN, satu dimensi lebih tepatnya digunakan